Setelah itu kita langsung tutup ya. Kalau misalnya bisa setengah jam ya. Siap. Artinya selesai evaluasi kita langsung tutup. Saya ingin Bapak mereview ya, kira-kira karena ini baru uji coba ya, uji coba board game yang ini kemungkinan akan menasional. Wish. Karena belum ada board game ini di Indonesia, board game moderasi beragama. Jadi saya sudah share ke kawan-kawan fasilitator moderasi beragama se-Indonesia, baru dari Kalbar permainan ini, sehingga kalau Bapak Ibu bisa memberikan masukan untuk bisa saya evaluasi, nggak boleh lah tepuk tangan ya. Jadi Kalbar akan menjadi pilot project ya, bagaimana board game moderasi itu bisa lahir dari Kalimantan Barat. Nah, masukan-masukan Bapak Ibu sangat berharga untuk perbaikan. Mulai dari awal, silakan ya. Kalau ada yang merasa kurang enak, kurang nyaman, janggal, kurang memuaskan, saya perlu itu. Jadi saya malah senang sekali dan akan kita evaluasi untuk perbaikan. Oke, silakan bebas saja ya, siapa yang ingin berkomentar. Mic-nya hanya satu ya Pak? Kalau ada mic-nya, silakan. Izin dok. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ini Pak. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, to the point terkait dengan evaluasi dan tetap ini tetap siapapun yang melaksanakan kedua ketiga maka menjadi catatan tersendiri siapa melaksanakan pertama kali. Dan alhamdulillah Kalimantan Barat menjadi penerapan pertama kali pelaksanaan board game. Catatan kami yang pertama, alangkah sangat baik kalau sekiranya sejak awal surat informasi kami itu sudah mengacu kepada apa bentuk permainan kita. Jadi di meja kami ini ada datanya ini ada 5 orang, 3 Muslim, 2 Ibu Emil dan Jadi pembagiannya ini akan lebih enak kalau sekiranya berapa jumlah meja, berapa yang diperlukan, itu yang dimintakan dari peserta masing-masing. Bahkan sudah ditentukan mejanya masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan secara umum memang sudah kita tangkap maknanya. Hanya sepertinya Pak Dokter selaku penemu ini agak kewalahan untuk menghandle 7-8 meja ini. Ya, jadi sepertinya harus ada tim yang memang sepaham sehingga seberapa banyak pun itu bisa diefektifkan untuk efisien waktunya gitu. Artinya kita lihat kan Pak Dokter ini ke meja 1, meja 7, meja 5, meja 6, meja ya. Apalagi sebelum lagi dengan tanggapan yang bagaimanapun ya. Jadi akan sangat baik kalau sekiranya timnya ini diperbanyak lagi sehingga bisa menghandle dan mengefisienkan waktu. Kemudian dari yang lainnya mungkin dari meja kami silakan Pak Maman. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, selamat siang dan salam sejahtera Pak penemu doktor yang sangat sulit. Pak, saya Adi Sucipto dari Lembaga Marketing Kominfo. Pendapat saya tentang permainan ini memang apa yang disampaikan ini sudah sebagian dari pandangan saya sampai tadi. Cuma menurut saya Pak, sedikit yang kami saja adalah soal penempatan toko. Jadi tidak akan menarik ketika dia itu bukan dari latar belakang yang menjadi tokonya. Contohnya saya. Kalau saya dari toko agama mungkin boleh, tapi diambilnya jadi misalnya dari unsur yang bekerja di pertanian. Kan? Jadi tidak akan efektif jawaban itu. Alangkah baiknya kita bagi ini jatahnya toko. Mau dia mungkin ada peragama, toko, nanti dia bisa perangkat toko itu pendapatnya toko boleh benar. Kemudian termasuk dari pemuda. Nah itu akan lebih menarik. Kalau saya lihat di sini. Saya dapat dapatnya dari suatu toko, rasanya maksudnya perannya tidak setelah itu dapat tokonya agamanya berbeda lagi. Pak Haji ini dapat pastor ya. Kita tidak akan coba kita dipikirkan lagi penemunya menjiwanya memang sih tujuan utamanya biar menarik, tetapi rasanya tidak kena. Saya sedikit mungkin
Mungkin nanti kita pikirkan kayaknya lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Dan satu lagi boleh loh hadiah nanti. Wih, Oh ya, ya silakan. Tokohannya kalau saya itu tokohannya, perantai tokohnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita Ya. semua. Dari permainan game tadi memang menarik ya, tetapi tadi Bapak minta untuk apa namanya masukan. Kalau menurut saya pribadi itu di penilaian Pak. Ya, karena kan tadi kan kalau nilainya bagus maka dikasih poin yang emas tadi kan. Kalau alangkah baiknya itu tim penilai itu boleh dari panitia. Di Canva nggak bisa Ya. alih ke Kemudian PPT. Cuman udah saya boleh bikin juga kita sebetulnya, dari udah salah sim. satu seorang dari kelompok lain Saya itu menilai dari kelompok. Nanti kan saya bisa download, Dia lebih gampang lah. menarik Jadi, kalau bisa diatur. Saya kirim ke Bapak. kelompok Ada caranya kita kok. yang menilai Ini udah. temannya. Jadi PPT itu ada caranya. Yang dari kamu. Tenang ya. Tuh. Kemudian dari pertanyaan tadi di Jadi kartu link yang mau itu, di ini link saya tetap. rasa Iya. banyak Tayangan. kalimat atau bahasa yang menggunakan istilah-istilah. Itu kan pasti banyak orang yang juga belum paham, belum mengerti apa sih maksudnya itu. Itu Pak, sekian dan terima kasih. Artinya bahasanya disederhanakan ya. Baik, ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak dan juga kawan-kawan komunikasi. Saya Yakub dari Institut Agama Katolik. Menarik bagi saya, dan ini sesuatu yang baru, tetapi bukan sesuatu yang tidak berkembang. Karena ini permainan lama yang diinovasikan oleh Pak Dokter, permainan ular tangga dan monopoli. Tadi saya berbicara sedikit ya. Dan ini lebih menempel dalam proses memahami suatu teori moderasi beragama. Saya pikir karakter-karakter itu justru itulah yang tantangan bagi kita untuk memerankan karakter itu. Iya betul. Misalnya saya Katolik, saya memerankan Pak Ustadz. Wih. Tetapi mungkin yang agak perlu ditambahkan, peran Pak Ustadz itu harus ada bentuk referensinya Pak. Jadi kita memerankan sesuatu itu kan harus ada skripnya. Skripnya itu yang penting Pak. Skripnya itu. Nah untuk karakternya malah saya pikir boleh ditambah dengan berbagai profesi. Karena kan profesi yang akan disentuh oleh moderasi beragama ini kan banyak. Nah, mungkin ini boleh ditambah lebih banyak profesi supaya dia bisa menjadi ini ya. Kalau yang kenanya misalnya kayak Pak Made tadi, seorang mahasiswi muslimah misalnya kan, ya mau tidak mau dia harus. Tetapi kalau ada skripnya itu lebih menarik. Kemudian yang kedua tadi ya menyambung tadi kami diskusi, kalau bisa tangganya itu harus lebih jelas Pak. Itu kan tidak jelas saya. Nah itu maksudnya. Kalau ular tangga ini kan jelas begitu ya. Ya jadi tangganya itu diperjelas supaya langkahnya itu jelas Pak. Itu karena itu tidak jelas karena kita ada yang pede kita hitung 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga penilaian. Saya pikir penilaian itu sudah pas. Kalau misalnya ada master game-nya atau misalnya panitia yang cukup, ya tidak masalah. Tetapi kalau penilaian itu berdasarkan peserta juga, saya pikir justru inilah. Kalau kita moderasi beragama kan penilaiannya ke kita. Nah, cuman mungkin karena situasi libur, kita tidak bisa mendengarkan suara kawan yang jelas atau yang ini ya. Nah, mengenai koin itu, saya pikir itu sudah oke lah ya. Artinya permainan ini kan bukan mencari menang dan kalah, tetapi memahami bahwa moderasi beragama itu bisa menjadi darah daging kita lah sebagai pejuang-pejuang untuk persaudaraan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah yang terakhir Pak, kalau bisa lanjut karena ini kan model pertama nih Pak. Kedua, Bukan. Ya kami ini kan juga ini mengembangkan itu. Apakah bisa difasilitasi untuk kami memiliki kan begitu? Ya kan? Karena dengan kami bermain ini, artinya kami bisa untuk khusus saya penyuluh, itu kan nanti kita bisa kembangkan ke binaan-binaan kita. Kalau ini bisa dikembangkan dan difasilitasi mungkin tahun depan
Wah, ada anggaran ini kan tergantung anggaran Pak. Usulan Pak dari kami. Terima kasih Pak. Artinya cetak ulang gitu ya. Cetak ulang, lalu bisa dibagikan ke kami yang ini kan pertama kali Pak ya. Betul, pertama kali. Jadi kalau pertama kali ini kan harus jadi semacam ya ibaratnya legend lah bagi kami mainnya. Ya Pak, demikian terima kasih. Tenang, ada Pak Nur Syahid sudah mendengar. Dari catat Pak? Ya, catat sudah. Khusus yang minta seperti itu didahulukan. Sampai bisa. Ya, baik Pak. Saya Pak Ginting Pak. Di sini saya hadir sebagai guru. Karena memang itu undangan bagi kami, jadi kami sudah beri email. Jadi kalau kami di sekolah Pak, permainan seperti ini tentu tahap pertama untuk diperkenalkan dulu alat-alat permainan itu. Ya. Kemudian setelah diperkenalkan baru disampaikan sebagai pengantar cara bermainnya Pak. Oh ini nih. Jadi setelah disampaikan cara bermainnya, maka di sana yang menjadi inti tadi di sini saya lihatkan kartu kasus Pak. Nah, untuk dibahas itu kan kartu kasusnya itu. Kartu tantangan. Iya, kartu tantangan istilahnya ya. Jadi saya kira ini sangat baik untuk meramu pemikiran dan juga meramu pendapat. Kalau tadi itu kan 5 orang kami itu yang ramu pendapat, karena ini diperankan oleh orang dewasa dengan latar belakang agama dan juga mungkin pendidikan yang berbeda, maka di sana memperkaya satu dengan yang lainnya dari tanggapannya. Jadi oleh karena itu diharapkan tentu peserta yang ini tidak fokus kepada dirinya, supaya dia juga bisa menyerap dari 4 orang temannya apa yang disampaikannya itu, sehingga dia menjadi betul-betul bisa memahami temannya itu pada kasus di masyarakat yang nyata, dan seperti itu, supaya dia betul-betul memang bisa menerima walaupun tidak sama dengan dirinya, tidak lagi eksklusif dia tapi inklusif, kan itu harapannya Pak. Nah jadi kalau saya di sekolah tentu ini yang menjadi fokus saya Pak, fokus untuk pembentukan karakternya, sehingga generasi muda ini nantinya betul-betul memang bisa menerima temannya itu sesuai dengan apa dirinya, bukan hanya mengutamakan dirinya, kan itu fokusnya di sini Pak. Jadi harapannya di sini supaya kalaulah nanti ini disampaikan ke sekolah, tentu itu harus lebih jelas Pak. Artinya peralatannya apa fungsinya, kemudian penjelasannya apa, alur permainannya bagaimana, supaya anak-anak memang bisa melakukannya. Kemudian tujuan daripada permainan ini untuk apa? Tapi Bapak siap mempraktekkannya di sekolah Pak? Kalaulah itu ada Pak, kemudian penjelasannya dan bisa dilakukan, karena ini membangun karakter Pak. Kalau saya lihat tadi kartu kendali namanya, atau kartu tantangan ya, kalau sebetulnya saya sebutnya kartu kasus gitu ya. Jadi saya kira ini sangat penting, dan tentu kalau ini nanti kasusnya tentu bisa saja diubah kalimatnya itu kan, sesuai dengan apa yang ada terjadi di masyarakat tempat anak itu berada, kan seperti itu Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai masukan. Terima kasih Pak. Pak Nur Syahid, ada lagi nih. Oh iya. Pak Guru minta disiapkan stoknya. Pak Ginting ya tadi ya? Iya Pak Ginting Pak. Terima kasih izin Pak Dr. Samsul. 1-2 siapkan. Dari permainan ini tentu sangat bagus ya menurut saya. Mengingatkan saya kembali waktu masih kecil kami suka main ular tangga. Ada itu yang monopoli dan ludo dan sebagainya. Nah ini dalam versi yang lain ini sangat bagus. Cuman ada beberapa masukan catatan yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi dia di sini. Mungkin gambar-gambar yang ada di dalam peta itu mungkin bisa diperjelas maksudnya, atau bisa ditambahkan mungkin sejak misalnya Sumatera. Di sana ada rumah adat provinsinya, walaupun itu kecil-kecil, atau makanan khasnya, atau binatang apa gitu ya. Nah, kemudian rumah ibadat di sini sudah ada, tapi mungkin tidak lengkap dari tadi ya. Tapi saya foto tidak jelas saya
Nah, ini penting juga untuk membangun harmoni dalam beragama. Karena ini harmoninya Nusantara, mungkin nanti saya usulkan ke Bapak supaya dalam tantangan itu, begitu dia stepnya masuk ke misalnya Pulau Kalimantan, pemain yang nyampe ke Pulau Kalimantan, tantangannya bisa ditambah mungkin hal-hal apa saja yang bisa disebutkan tentang Kalimantan itu, mungkin sukunya atau apa saja, atau tariannya, atau begitu pula nanti sampai ke pulau yang lain. Kenapa ini penting? Supaya pemain itu bisa membangun rasa nasionalis. Terima kasih, itu saja mungkin. Ya, ini kata kuncinya ya, membangun nasionalisme ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Siapa lagi, Bapak, Ibu? Sudah mewakili semua. Oh ya. Belum ada teman yang bikin tadi. Oh ya, Tadi kata teman perlunya instruktur ini menandakan penelitiannya banyak. Lalu penilaian dari Master Jen itu penting. Dan kedua soalnya kalau bisa dibangun yang lebih debatable, bisa membangun perdebatan sehingga suasana lebih hidup. Itu. Yang ketiga mungkin saya mengusulkan tambahan, jika salah satu pionnya sudah selesai, pion tersebut silakan tidak ikut berdebat lagi, tapi sisanya masih berlanjut. Itu mengartikan juga bahwa kartu tantangan itu juga agak diperbanyak tadi. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Oh Pak, menurut saya lagi nyadarkan amplop ya. Ya, catatannya bagus dan ini memang yang saya inginkan, karena ide itu tidak mungkin dari kita sendiri Pak. Pasti harus bantuan dari orang lain, minimal dari alam. Karena alam pun bisa mendatangkan ide untuk kita semua. Cuman beberapa kata kunci dari masukan ini, menurut saya ini sangat bagus untuk melengkapi maksud besar ya, tujuan besar dari board game ini. Jadi dan harus segmented Pak. Jadi board game ini akan kita berikan segmentasi, bahkan bila perlu anak TK bisa memainkannya. Tapi anak TK yang bisa baca lah. Atau mungkin ada gurunya yang menuntun. Nah, ini kartunya tentang melemparkan makanan ke temannya gitu ya, atau mungkin memukul temannya misalnya gitu ya. Jadi permainan seperti ini sebenarnya bisa kita copy pastekan ya, kita templatekan ke kasus-kasus yang lain. Tapi intinya adalah papan harmoni ini memang ditargetkan agar peserta, menurut Bapak tadi saya sangat setuju, peserta ini punya kesadaran baru gitu, kesadaran baru, pemahaman baru bahwa berkumpul itu harus mendatangkan kemanfaatan, harus ada peningkatan minimal pemahaman, lalu kerukunan, bila perlu ada aksi bersama. Jadi kalau Bapak Ibu adalah dosen, ini khusus dosen ya, ini bagus sekali menurut saya menjadi participatory action research misalnya. Bagaimana aktivitas ini direkayasa di sebuah tempat, di kampus atau di sekolah, kemudian dievaluasi peningkatannya, outputnya atau dampak dari board game ini. Nah, saya bisa mendampingi Bapak Ibu dosen kalau ada yang tertarik untuk melakukan riset ini, minimal untuk mengukur dampak dari board game ini sampai sejauh mana, mulai dari pemahamannya sampai kepada mungkin aksi bersama dari kelompok itu. Karena permainan apapun harusnya bukan hanya untuk main-main, tapi juga harus bisa memberikan dampak. Dan tentu ini adalah kegiatan baru, aktivitas baru. Tapi saya berterima kasih sekali atas masukan-masukan dan kritik ya. Tapi saya lihat secara umum sebagian besar sudah menikmati permainan.
alur permainan sudah bisa difahami, walaupun kata Pak Guru tadi memang harusnya dari awal sudah dijelaskan, termasuk kata Pak Ustadz tadi. Walaupun memang ini bagian dari skenario ya, sesuatu yang mengejutkan ya dari awal gitu ya. Jadi tanpa disiapkan lebih dulu, kadang-kadang juga memberikan tantangan tersendiri. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas masukan dan kegiatan ini, terutama kepada FKUB yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi kegiatan-kegiatan FKUB yang lebih variatif, lebih implikatif, lebih menyenangkan, lebih dinamis. Ini karena berkat Pak Nur Syahid ini. Bukan yang FKUB. Hah? FKUB. Bapak lah juga ya. Maksud saya kita beri applause dulu lah ya. Serta pengurus FKUB yang lain yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita akan lebih dinamis, lebih bermanfaat, lebih berefek, lebih berdampak. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Nur Syahid ya, Pak Miskari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.